perjanjian jual beli itu kan syarat mutlak yang harus ada atau unsur esensialnya itu adalah adanya harga dan kemudian adanya objek kan gitu. Kalau orang itu masih bisa diketahui tetapi dia tidak kooperatif gitu kan, maka kita bisa mengajukan gugatan ke alamatnya dia atau hak hukumnya kita. Justru kita yang banding, loh kok putusannya begini kan gitu, banding aja gitu kan gitu. Artinya dia bisa melakukan balik nama, tetapi memang ada beberapa perkara ini kan tergantung petitumnya kita juga, permintaan kita kan gitu kan. Bayangin, dulu pas beli 1 miliar, tiba-tiba sekarang jadi 5 miliar, apa nggak ngiler ahli warisnya? Kan gitu. Benar. Kongkung ngapain jual cuma 1 miliar gitu kan? Nah ini gue bisa dapat apa nih kan gitu. Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Buat yang pertama kali nonton video ini, hai, kenalin namaku Nena. Di channel ini kalian akan banyak melihat pembahasan baik mengenai pertanahan dan seputar hukum sehari-hari. Nah, episode kali ini spesial banget karena hari ini saya kedatangan sobat saya nih. Waktu saya kuliah S1 di Fakultas Hukum UGM. Hai Bud, kenalin diri dulu Nena. dong. Halo semuanya, perkenalkan saya Budiansyah. Saya adalah temannya Nena. Jadi kalau misalnya kelebihannya, kalau punya teman itu bisa kita panggil-panggil. Jadi kalau misalnya perlu advice apa-apa, karena kebetulan Budi ini adalah profesinya lawyer gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya mentok apa-apa suka nanya nih sama Budi. Kebalikan. Kadang saya yang suka nanya Nena gitu. Mutualisme ya, Bud. Mutualisme ya. Kedatangan kamu kali ini itu aku datengin khusus gitu loh, karena memang banyak banget pertanyaan utamanya di IG aku ya, di IG aku yang @nena.ngobrolhukum itu banyak yang punya permasalahan kayak gini loh. Jadi mereka itu sebenarnya udah melakukan jual beli atas tanah. Jual beli tanah. Tapi biasanya nggak ke PPAT tuh Bud, cuman buktinya kwitansi aja. Oh, oke. Gitu. Nah jadi intinya sekarang mereka jadi terkendala dong. Jadi istilahnya mau balik nama bisa balik nama. Benar. Iya. Nah, gimana tuh Bud? Mungkin kalau misalnya di profesi kamu kan pasti sering nih ya, maksudnya ada pengalaman lah tentang hal kayak gitu. Mungkin bisa sharing kira-kira apa nih jalan keluarnya kalau terjadi seperti itu. Oke. Kalau kita berbicara tentang jual beli, sebetulnya perjanjian jual beli itu kan syarat mutlak yang harus ada atau unsur esensialnya itu adalah adanya harga dan kemudian adanya objek kan gitu. Ketika itu sudah dipenuhi, sebenarnya sudah terjadi jual beli. Cuma memang karakteristik dari jual beli tanah itu adalah karakteristik yang menuju pada perjanjian formil gitu kan. Untuk perjanjian formil itu harus ada formalitas tertentu. Harus dipenuhi ya. Yes, di mana ada PP terkait pendaftaran tanah yang menyatakan harus dibuat AJB melalui PPAT. Seperti itu. Jadi, maka kalau tidak ada AJB, maka tidak bisa balik nama. Benar. Gitu. Nah, itu tuh masalahnya. Nah, karena nggak ada AJB. Nah, sekarang sebenarnya akan jadi mudah ya, Bud. Maksudnya kalau misalnya seandainya si penjualnya itu misalnya masih ada atau misalnya masih kooperatif ya, walaupun misalnya jual belinya terjadi beberapa tahun yang lalu gitu kan. Tapi kalau orangnya masih mau datang ke PPAT sih ya tidak ada masalah gitu ya. Kan. Maksudnya bisa. Cuman keseringan kan kalau udah beberapa tahun mungkin ya orangnya udah nggak tahu atau mungkin berubah pikiran dia atau gimana gitu ya. Jadi udah pembuatan akte AJB itu udah kayak nggak dimungkinkan lagi gitu loh Bu. Jadi tapi kan bukan berarti dengan tidak adanya akte AJB mereka kehilangan haknya begitu aja kan Bu. Betul. Karena sebetulnya perjanjian jual belinya sudah ada seperti yang tadi aku sampaikan. Iya. Udah terjadi lah gitu ya. Dan memang sangat mungkin itu terjadi, orangnya udah nggak tahu kemana. Karena banyak hal, misalnya kita beli rumah sama orang itu menjual rumah itu karena dia mau pindah. Kan gitu. Bisa. Ketika kita beli, dia pindah, nggak tahu kemana, kan gitu. Kita terimanya cuma kwitansi sama sertifikat atas nama dia, gitu kan. Awalnya kita tinggal baik-baik saja. Kemudian berjalannya waktu, tentunya kan kita butuh satu pegangan, kan seperti itu. Nah, jadi untuk keperluan itu maka
kita harus mau nggak mau kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Artinya kalau misalnya udah nggak mungkin dibuat AJB, artinya kalau kita juga kan PPAT nggak mungkin nih mau buat AJB kalau misalnya pemiliknya atau namanya di sertifikat tuh nggak datang kan. Berarti satu-satunya cara buat gugatan gitu ya, mau Bu nggak ya? mau kita mengajukan gugatan. Kalau orang itu masih bisa diketahui tetapi dia tidak kooperatif gitu kan, maka kita bisa mengajukan gugatan ke alamatnya dia. Tetap Yang kita ketahui lah ya, yang kita ketahui terakhir ya. yang kita ketahui gitu kan, tetapi pengadilannya itu tetap pengadilan di mana tanah itu berada. Oh, berarti misalnya gini, misalnya kita tahu nih orangnya itu misalnya tinggalnya di Jakarta Timur gitu, Bu. Tapi sebenarnya tanah yang dia jual tuh misalnya di Jakarta Barat. Berarti kita ngajuinnya di Jakarta Barat ya, Bu ya? Harus. Sesuai dengan lokasi tanahnya ya, berarti ya. Karena menurut pasal 118 HIR ayat 5 itu dikatakan bahwa kalau benda itu tidak bergerak, itu digugat di pengadilan di mana benda tidak bergerak itu berada. Nah, itu penting ya. Satu catatannya bahwa kalau mau ngajuin gugatan, ajukan di mana sesuai dengan domisili tanahnya. Yes. Gitu ya. Oke. Yes. Oke, nah lalu Bu, selanjutnya nih misalnya anggaplah kita udah bertekad bulat nih untuk mengajukan gugatan karena pengen balik nama nih kan gitu ya, Bu ya. Nah, itu untuk misalnya prosedurnya itu nanti pada saat kita mengajukan gugatan itu kira-kira ribet nggak ya, Bu? Sebetulnya bagi kami selaku advokat Sehari-hari ya. ini makanan sehari-hari gitu kan Iya. Tetapi bagi orang awam mungkin akan terasa sedikit lebih berat gitu kan. Bayangkan kalau Anda harus bekerja, kemudian Anda juga harus menghadiri persidangan. Nah, itu mungkin akan lebih apalagi lebih juga susah. kan emang harus menyusun ya, Bu ya, kayak gugatannya gitu harus menyusun gitu ya. Harus bisa drafting kemudian petitumnya kita maunya seperti apa, kan nggak bisa kita asal bikin petitum menyatakan bahwa tanah ini adalah milik saya, kan nggak bisa seperti itu. Jadi memang dibutuhkan keahlian khusus ya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya terjadi kesulitan kayak gitu berarti kan bisa kan tetap lewat lawyer atau kuasa hukum gitu kan ya. Disarankan menggunakan kuasa hukum. Oke. Nah, lalu anggaplah misalnya nih udah ditunjuk kuasa hukumnya gitu kan, terus disiapkan gugatannya. Nah, kemungkinan apa aja sih, Bu, yang mungkin terjadi? Maksudnya apakah misalnya kalau seandainya ternyata orangnya emang benar-benar nggak ada nih, Bu. Istilahnya gimana jalannya gitu loh. Sama nanti kita bahas juga gimana kalau misalnya ternyata pada saat kita ajukan ini gugatan ternyata orangnya ada. Mungkin pertama kita bahas dulu misalnya ternyata benar-benar pada saat kita melakukan gugatan si pemilik itu emang nggak pernah nongol deh, nggak muncul, emang nggak diketahui keberadaannya. Diketahui keberadaannya. Tidak diketahui misalnya nih skenario seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana tuh prosedurnya? Kalau seandainya tidak diketahui, mau nggak mau itu harus kita menggunakan panggilan koran, panggilan umum gitu kan. Nah, jadi itu berbiaya. Jadi pengadilan nanti akan menetapkan biaya panggilan koran itu seperti berapa nilainya gitu. Berarti kalau misalnya kita have no idea gitu, maksudnya orang ini di mana, tidak diketahui keberadaannya, kita udah cari-cari sanak saudaranya nggak diketahui, berarti panggilannya itu pakai koran gitu, panggilan umum. Panggilan umum namanya. Jadi nanti bunyinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan memanggil relas kepada siapa untuk menghadiri persidangan perkara nomor sekian yang diajukan oleh siapa. Kira-kira seperti itu. Jadi diharapkan orang itu bisa datang ketika membaca relas tersebut melalui koran. Tapi kalau misalnya dibuat, biasanya kan kita kalau yang nggak tahu beda-beda sih ya kasusnya. Tapi kalau misalnya dia terima kwitansi ini, jual beli kwitansi, terus udah gitu nyimpen juga nih misalnya KTP orangnya, tapi nggak maksudnya ternyata didatengin ke sana udah nggak ada. Kalau misalnya diajukan ke sana aja boleh nggak sih, Bu? Kayak gitu? Ya sebenarnya boleh, tetapi kan nanti pada saat disampaikannya relas nanti akan diverifikasi. Apakah ada yang menerima di alamat tersebut atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, maka ya mau nggak mau at the end harus dilakukan pemanggilan koran. Tetap aja, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dulu ya, pengadilan itu yang manggil itu masih jurusita. Jurusita datang, tok, saya cari Nena, ada nggak gitu. Nena ada dipanggil. Aduh, amit-amit dari panggil pengadilan, Bu, ya kan? Misalnya seperti itu kan. Nah, kalau sekarang
Kalau saya tidak salah itu pengadilan MA itu sudah ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan pemanggilan itu nanti akan melalui pos tercatat seperti itu. Tetapi dari pos itu sendiri mereka juga di training bahwa kalau orangnya tidak ada si penerimanya. Oh, jadi tetap ya. Jadi maksudnya kalau harus pakai panggilan koran juga at the end kalau misalnya ternyata nggak di sana dan udah diketahui. At the end si tukang pos itu akan menyampaikan ke kelurahan. Nanti kelurahan akan menyampaikan bahwa warganya tidak ada orang ini, maka kita harus melakukan pemanggilan koran. Oh, oke. Nah, lalu Bud ya, berarti kita buat gugatan di pemanggilan. Anggap deh nih pemanggilan korannya udah selesai, tetap tidak datang. Nah, itu terus gimana? Apa tuh proses nanti proses hukum acaranya akan dijalankan secara first take. Apa itu first take? First take itu adalah hukum acara persidangan tanpa dihadiri oleh si tergugat. Oh gitu. Jadi, tapi tetap diperiksa ya? Tetap akan diperiksa gitu. Tetapi nanti jadinya bisa lebih cepat lah kira-kira seperti itu. Karena kan tidak ada jawab jenawab. Oh iya. Ya kan? Karena kalau di dalam gugatan itu sendiri, kalau pihaknya hadir kan ada mediasi. Bolak-balik ya, ada mediasi. Diharuskan, wajib mediasi menurut Perma gitu kan ya. Mediasi katakanlah makan waktu 30 hari sesuai Perma. Oke, berarti aku dapat nih namanya idenya bahwa kalau misalnya ternyata orang yang intinya nggak hadir, berarti kan ada proses bisa kita skip ya mediasi. Mungkin nanti lengkapnya kita bisa bahas yang di next ya. Boleh. Nah, artinya berarti kalau misalnya lewat first take itu kurang lebih kita akan memangkas ya gitu ya prosedur ya gitu karena si tergugatnya itu nggak hadir, jadi istilahnya kesempatan dari tergugat untuk menjawab atau apa itu kan nggak dipergunakan gitu kan karena biasanya kan untuk menjawab itu pengadilan akan memberikan waktu paling tidak 1 minggu gitu kan bisa jadi 2 minggu juga dia jawab kemudian kita tidak puas dengan jawabannya kita akan mengajukan replik pengadilan akan kasih 1 minggu lebih kurang kemudian ada duplik lagi 1 minggu. Kebayang sih. Oke, berarti anggaplah diperiksa dengan first take itu, lalu udah gitu gugatan, terus dipanggil, terus pembuktian segala macam. Nah, singkatnya nih Bud, dari pengalaman kamu deh, walaupun memang kan mungkin tiap kasus bisa beda-beda ya Bud ya. Nah, itu paling cepat tuh berapa lama tuh sampai ada putusan ya berarti ya? Ya ini roughly ya. Ya bisa 6 bulan lah satu perkara. 6 bulan? 6 bulan itu baru di tingkat pertama teman-teman gitu. Bayangkan nih teman-teman berarti kalau misalnya anggap deh penjualnya itu anggap nggak amanah gitu ya Bud ya, terus dia kayak gitu bisa bertahun-tahun Bud, bisa nanti bisa ada banding, bisa ada kasasi gitu kan ya gitu. Tapi bayangkan teman-teman kalau teman-teman harus bekerja at the same time teman-teman harus menghadiri persidangan, itu kan nanti akan jadi satu hambatan juga bagi teman-teman. Makanya itulah Bud, makanya hadirlah profesi lawyer ini ya untuk membantu kayak gini. Jadi arti kan orang itu membuktikan hak kan juga ya perlu prosedur gitu ya. Nah oke Bud, berarti udah kebayang tuh. Jadi intinya kalau misalnya kita gugatan dari pengalaman kamu nih Bud, dalam arti yang paling sederhana aja deh istilahnya si tergugat ini nggak hadir, itu paling nggak makan waktu 6 bulan. Tergugat tidak hadir bisa lebih cepat lah ya, bisa 3 bulan something lah. Tetapi kalau hadir itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan gitu. Berarti kalau misalnya dalam skenario yang kedua, tadi kita bahas skenario pertama nih, istilahnya si tergugat nggak hadir. Kalau misalnya dalam skenario kedua gitu, artinya kan prosedurnya kurang lebih sama, hanya kesempatan yang mana istilahnya si tergugat itu bisa menjawab apa misalnya dipergunakan. Nah makanya itu bisa menjadi waktu 6 bulan itu ya Bud ya? Kira-kira seperti itu. Terus udah gitu belum lagi ada kemungkinan kalau misalnya si tergugat itu hadir, misalnya dia nggak puas, dia banding apa bisa banding. Iya, banding. Karena itu hak hukumnya dia gitu. Atau hak hukumnya kita. Justru kita yang banding. Loh, kok putusannya begini kan gitu. Banding aja gitu kan gitu. Nah, artinya ya kesimpulannya sih teman-teman ya sebenarnya kalau misalnya dengan kwitansi ya dipikir-pikir lagi ya Bud ya. Iyalah gitu. Ya sebenarnya sah aja sebenarnya kwitansi gitu kan. Benar ada transaksi itu gitu. Cuma kan memang karena ini karakternya adalah perjanjian formil, maka harus di PPAT kan memenuhi persyaratan peraturan pemerintah itu tadi.
Gitu. Nah oke nih Bud, kalau misalnya seandainya anggaplah semua lancar, lalu putusannya itu sesuai yang diharapkan oleh si pembeli atau pemilik yang sebenarnya nih ya. Nah lalu kan kita melakukan proses balik nama ya itu ya Bud ya. Nah dari pengalaman kamu tuh ya, karena kalau misalnya nanti aku juga mau sharing nih pengalaman praktek aku gitu dengan putusan itu. Nah apakah langsung bisa serta-merta digunakan atau gimana tuh Bud? Ya, jadi kalau putusan itu sudah ingkrah, dalam arti sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu artinya apa? Sudah tidak ada upaya hukum lagi. Lain, ya. Final. Ya. Kan gitu. Artinya dia bisa melakukan balik nama. Ya. Tetapi memang ada beberapa perkara, ini kan tergantung petitumnya kita juga, permintaan kita kan gitu kan. Ada beberapa perkara yang salah satunya di Surabaya kemarin itu adalah justru meminta pengadilan untuk mengizinkan dia untuk melakukan AJB. Oh. Jadi dia AJB, dia mewakili tergugat untuk melakukan AJB, terus kemudian baru balik nama, gitu. Oh, jadi tapi iya oke. Nah, aku juga mau sharing nih buat aku pernah juga balik nama ya dengan putusan itu, tapi memang perintah kalau nggak salah aku nggak hafal ya, maksudnya tepatnya apa, tapi intinya petitumnya itu dalam arti memerintahkan BPN untuk balik nama, intinya gitu lah. Gitu loh. Okay. Nah, jadi pada saat itu ya udah aku bantu langsung untuk balik nama. Nah, cuman memang mungkin di sini yang perlu diingat itu bahwa kalau dengan putusan itu baik misalnya apakah petitumnya harus buat AJB dulu kah, apakah apa enggak, tetap aja nggak bisa nge-skip pembayaran pajak. Oh ya, oke. Ya, karena pajak itu membangun negeri. Nah, gitu. Negeri yang mana? Oh, jangan gitu. Ya gitulah, kita jangan berkontribusi lupa. Ya. Iya, jangan lupa kita masih ada IKN yang harus dibangun, makanya kita harus bayar pajak gitu. Lanjut. Nah, oke. Jadi artinya dengan prosedur ini, jadi intinya itu tetap ada perpajakan harus diselesaikan ya. Betul. Perpajakannya sama aja Bud kayak AJB. Jadi PPh-nya itu dibayar yang 2,5% kurang lebih, lalu BPhtB-nya 5% gitu kan, kurang lebih. Jadi ya dalam arti sebenarnya kalau misalnya kita jual beli dengan kwitansi terus udah gitu, apalagi menempuh proses yang panjang gitu ke pengadilan sampai untuk bisa balik nama, itu double attack banget ruginya Bud. Ya, jadi ya pikir-pikirlah gitu kan. Nah, kalau dulu nggak tahu nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi sekarang karena udah ada ini. Nena ngobrol hukum, ya kan, teman-teman jadi tahu. Maka kalau transaksi ke depan terkait tanah gitu, jangan cuma kwitansi lah gitu kan. Datang. Harus buat. Datang gitu. Kalau di Tangerang Kota cari notaris yang di Tangerang Kota. Gitu. Saya kan nggak bilang Nena di Tangerang Kota. Saya bilang kalau di Tangerang Kota carilah notaris yang di wilayah kerjanya itu di Tangerang Kota, gitu kan, notaris dan PPAT. Nah, gitu. lalu kalau misalnya kalau misalnya kadang ada stigma kayak gini loh Bud. Jadi kalau misalnya ada juga pernah kasus gitu ya. Aku tuh dalam arti gini, sebenarnya saya nih jual beli udah 5 tahun yang lalu nih gitu. Jadi dia baru buat AJB-nya segala macam. Soalnya mikirnya itu AJB itu mahal gitu loh Bud. Nah, terus udah gitu pada saat kita bantu itu segala macam kan ternyata emang NJOP-nya udah naik apa segala macam. Nah, terus gitu dia sadar sendiri bilang gini, "Ya Bu, tahu gitu saya AJB dari dulu." Kan gitu. Iya, makanya. Karena kan hari gini mana ada yang turun, semuanya kan naik gitu kan. Iya. Istilahnya dalam arti itu AJB makin ditunda itu nggak akan makin turun, yang ada akan makin mahal dan makin ribet itu gitu. Dan yang kemarin saya bantu juga buat AJB itu kan setelah 5 tahun kalau nggak salah dia kan, itu masih syukur ya, itu penjualnya itu masih mau hadir gitu loh, dan masih hidup. Bayang nggak teman-teman kalau misalnya seandainya nih anggap deh, misalnya anggap kita percaya nih sama penjualnya gitu ya Bud ya, misalnya udah kenal mungkin tetangga atau saudara bahkan atau siapa, tapi kan kita nggak kenal sama ahli waris ya Bud. Dalam arti nggak kenal, bukan nggak kenal secara kenal kayak gitu, bukan kalau kenal tapi kan nggak tahu karakternya Bud. Kalau misalnya seandainya nih si pemiliknya itu meninggal, terus ahli warisnya tapi ternyata nggak mau tanda tangan atau gimana kan, ya ribet. Belum lagi kalau misalnya kalau orang yang meninggal ya Bud, itu ada satu prosedur lagi, yaitu harus balik nama waris dulu. Iya benar. Jadi balik nama waris dulu, terus abis balik nama waris, barulah si ahli waris ini AJB gitu kepada kita gitu. Bayangin nggak repotnya? Jadi berarti udah ada biaya tambahan lagi untuk bayar balik nama waris kan juga berbiaya Bud. Jadi dalam arti ada pajaknya segala macam. Nah terus udah gitu kita AJB pajak lagi. Nah ini benar-benar double triple attack nih gitu loh Karena memang umur itu kan gak ada yang tahu. Ya, jangan berpikir Anda hari ini membuat perjanjian dengan saya gitu terus baik-baik saja kan, saya juga gak mungkin hidup selamanya kan gitu. Dan gak ada yang tahu. Iya, dan kelebihan tanah ini kan apabila dicatatkan itu kan ada satu bukti yang bisa diverifikasi sampai kapanpun, kan seperti itu. Betul. Nah, kalau memang hanya di bawah tangan berupa
kwitansi, ya ahli warisnya mungkin saja tidak tahu gitu iya, kan. Iya, benar. Ya bisa saja ahli warisnya juga meragukan ini kwitansi benar apa enggak nih kan gitu. Jangan-jangan Dan beberapa kasus juga aku ya. Ada yang kayak, mohon maaf ya, ini intimidasi dari ahli waris. Dalam arti ini ahli warisnya mungkin ada yang tahu lah gitu. Cuman dalam arti pada saat once dia minta bantuan AJB, minta duit lagi, Bu. Oh iya dong. Iya dong. Gitu loh. Jadi dalam arti benar-benar banyak kemungkinan yang mana itu adalah merugikan di sisi pembeli gitu. Iya. Gitu. Bayangin, dulu pas beli 1 miliar, tiba-tiba sekarang jadi 5 miliar. Apa nggak ngiler ahli warisnya? Kan gitu. Benar. Kongkung ngapain jual cuma 1 miliar gitu kan? Nah, ini gue bisa dapat apa nih kan gitu. Iya. Nah, ini, Apalagi nggak pernah ngerasa dibagi mungkin kan. Iya. Ya, jadi pada saat misalnya kita sebagai pembeli mau minta lagi kehadiran ahli waris atau apa, ya pastilah. Maksudnya ada banyak sekali kemungkinan gitu loh teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan pembahasan kita kali ini ya Bud gitu. Yeah. Bagi teman-teman yang mungkin ada kan posisi satu sudah terlanjur melakukan ya gitu ya, atau jual beli dengan kwitansi, ya udah nggak apa-apa, cepet sadar istilahnya tuh, cepet sadar tuh ya udah coba cari lagi deh. Cari si pemiliknya. Kalau misalnya memang masih memungkinkan AJB, itu adalah solusi yang paling murah ya Bud ya. Paling murah. Ya, tetapi kalau misalnya pun ternyata nggak ditemukan atau apa, ya emang harus mau nggak mau lakukan gugatan. Karena kalian harus ingat juga gini, gugatan memang mungkin mahal ya Bud ya, atau mungkin nggak tahu sih saya mahal atau nggak ya, relatif ya. Cuma berarti atau memakan waktu yang panjang. Tetapi gitu kalian harus ingat juga, kan tanah kalian juga memiliki nilai gitu loh. Masa istilahnya kita mau begitu aja, dalam arti bayangin nggak, kalau kita punya tanah sesuatu gitu loh, udah gitu tercatat nama orang lain, ya amit-amit kitanya meninggal, kasihan dong ahli waris kita gitu loh. Hanya bisa menduduki tanpa ada legitimasinya kan kasihan. Maka bahkan mungkin bisa kan juga kan Bud, misalnya gini, kalau misalnya ahli waris kita nih gitu kan, tiba-tiba dituntut sama orang yang pemilik awal, itu bisa juga kan ya? Iya bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Apalagi sertifikatnya tuh masih tercatat atas nama pemilik. Iya, pemiliknya. Nanti dia lapor sertifikat hilang, kita nggak notice gitu kan. Jadi sertifikat baru, double sertifikat kan, kira-kira seperti itu. Maka dari itu ya, saran dari saya kepada teman-teman semua, tolong ke depan transaksi jangan cuma pakai kwitansi. Gitu. Ya. Sebisa mungkin dibuat jelas. Gitu. Karena kita kan membeli sesuatu kan pasti kita punya iktikat baik. Nah, ketika seseorang itu membeli tanah itu dengan iktikat baik, maka iktikat baik itu akan dilindungi oleh hukum. Sebagai pembeli beriktikat baik. Oke, kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Thank you banget Bud buat sharingnya. Mudah-mudahan kita doain juga ya. Pokoknya kalau masih ada deh yang ngide-ngide gitu loh, mau beli kwitansi doang takut PPAT mahal atau apa, mendingan diurungkan niatnya, atau sekalian nggak usah dulu deh beli rumahnya, dicukupin dulu. Istilahnya dalam arti dana itu, istilahnya kalau kita beli rumah jangan hanya nyiapin uang untuk beli rumahnya. Punya uang 1M, kita nyari rumah 1M, jangan ya deh ya. Kita nyarinya tuh ya paling nggak harga 900 lah, 100 itu kita save lah untuk nanti proses balik nama dan segala macam pembayaran pajaknya gitu. Jadi supaya clean and clear, karena tanah ini adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Betul. Dan jumlahnya terbatas, dan ini akan ditarik jangka panjang sampai ke anak cucu kita. Beda sama handphone saya nih. Handphone ini kan apa ya, nggak perlu dicatatkan karena siapa yang memegang handphone ini sepatutnya diduga dia adalah bezit gitu kan. Kalau tanah kan dalam beda. benda bergerak ya, itu berlaku siapa yang megang. Tetap. Gitu. Kayak misalnya juga ya mobil juga sama ya Bud ya, nggak perlu sampai ribet-ribet. Tetap sih ada balik nama ya. Mobil ada. Karakternya agak berbeda. Tapi kalau ballpoint, handphone dan segala macamnya itu biasanya kita kenal dengan bezit benda yang tidak bergerak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian agak ini ya, bezit apa nggak apa-apa ya, hanya anak hukum yang mengerti, nggak apa-apa ya. Kadang kalau misalnya kita ngobrol sama ini ya, kadang suka keluar istilah-istilah yang begitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, tanyakan ke sini. Oke, Nena Ngobrol Hukum. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak. Kalau misalnya mungkin di sini yang kadang juga banyak yang view-nya adalah notaris atau lawyer atau apa. Kalau misalnya mau menambahin ya, mungkin yang dari bahasan kita ada yang kurang, boleh di komen juga. Atau kalau misalnya ada yang masih belum jelas dengan penjelasan kita, boleh komen juga. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya juga tanya sama pembimbing. Ampun. Oke, thank you teman-teman udah menyimak, dan see you di video-video selanjutnya.